RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila. Mengapa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Budayawan Nahdlatul Ulama Ngatawi Al-Zastro menyatakan polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang berbuntut pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dinilai bentuk rendahnya pendidikan politik. Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekedar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain, kata Ngatawi. Menurut Ngatawi, ada partai politik yang berusaha menangguh keuntungan dari peristiwa polemik RUU haluan ideologi Pancasila dan pembakaran bendera PDIP. Ia mengaku sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP, sebab pengesahannya di rapat-rapat paripurna DPR. Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya. Begitupun dengan PKS, hanya fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR. Seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya. Seharusnya lanjut dia, kalau ada penolakan dari masyarakat, maka mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR harus bersatu padu menjelaskan dan mempertahankan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Namun ternyata alih-alih mempertahankan beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan. Partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap rancangan undang-undang yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut. Kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca rancangan undang-undang yang sudah mereka buat dan sepakati, tuturnya. Tidak hanya balik badan, mereka menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP. Produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang paripurna, katanya. Sementara itu, banyak partai balik badan PDIP jadi kambing hitam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekedar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lainnya. Presiden pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan ini bisa saja terulang. Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang. Misalnya bisa saja akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi ilegal dan dianggap merongrong Pancasila, kata Ngatawi. Bahkan yang lebih parah, menurut Ngatawi, budayawan Nahdlatul Ulama, justru ada partai politik yang berusaha menangguh keuntungan dari peristiwa polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan pembakaran bendera PDIP. Dosen Pasca Sarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta itu sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Secara moral, tindakan ini sulit dipertanggungjawabkan karena perilaku tersebut mencerminkan inkonsistensi partai politik, bahkan cenderung politicking, ucapnya.
Demi menarik perhatian dan simpati publik, partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap rancangan undang-undang yang telah mereka semua usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui rancangan undang-undang tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca rancangan undang-undang yang sudah mereka buat dan sepakati. Tak hanya balik badan, mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP, bukan usulan DPR. Padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan, dan mengesahkan dalam sidang paripurna, katanya. Di sisi lain, tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, mahasiswa demo di depan Istana Bogor. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Pada Selasa 7 Juli 2020, aparat kepolisian dan TNI yang berjaga tampak membentuk barisan untuk mengawal aksi demonstrasi agar tak berujung rusuh. Dalam aksinya, massa mahasiswa membentang spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mereka juga sesekali meneriakkan yel-yel dan berorasi di depan pintu Istana Bogor. Kami mahasiswa minta kepada DPR untuk mencabut RUU HIP, sepakat menolak rancangan undang-undang HIP, kata seorang mahasiswa yang berorasi. Massa juga menyebutkan kemunculan rancangan undang-undang HIP hanya menimbulkan polemik dan perpecahan. Karena itu mereka meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menolak adanya rancangan undang-undang tersebut. Massa mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan penolakan itu tak dipenuhi. Tujuan kita ke sini agar Presiden bisa mendengar suara aspirasi kita. Maka dari itu kita minta jaminan agar suara kita didengar oleh Presiden, kata seorang orator. Aksi penolakan RUU HIP juga dilakukan sejumlah organisasi di kawasan Tugu Kujang, Jumat lalu. Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore itu membuat kawasan di sekitar Tugu Kujang menjadi macet. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan pemerintah tak akan halangi demo tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, asalkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tidak akan menghalangi berbagai demonstrasi penolakan masyarakat terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Jika mau demo tidak apa-apa, itu menunjukkan demokrasi tumbuh. Kita tidak akan menghalangi demo. Demo silakan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan, ujar Mahfud lewat keterangannya yang diterima Tempo Selasa 7 Juli 2020. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat. Ia pun kembali menegaskan bahwa terkait haluan ideologi Pancasila, sikap pemerintah sudah final bahwa menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam rancangan undang-undang tersebut. Terkait adanya usulan untuk dijadikan rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila, Mahfud MD menjelaskan akan membicarakannya lebih lanjut. Ada atau tidak ada undang-undang, kan sudah ada BPIP. Nah, kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silahkan saja, karena tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru, ujar Mahfud MD. Mahfud MD juga mengingatkan demo silahkan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan. Kata Mahfud MD seperti dikutip dari Antara Selasa 7 Juli 2020. Pertama, pemerintah menyatakan sikap untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kedua, Pancasila yang resmi adalah Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945, di luar itu merupakan sejarah. Ketiga, pemerintah akan bicarakan lebih lanjut perihal rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila.